pada sore hari ini saudara-saudara, saya akan membahas satu topik ya yang ini mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, Bapak Ibu Saudara sering dengar, dan saya rasa bagus juga untuk kita ngulang lagi, kita dengar lagi ya. Dan kenapa saya juga pilih topik bahasan ini ya, karena saya ngelihat sekarang ini terutama gitu ya di sosmed, banyak ujaran kebencian gitu ya, banyak orang kesel, marah ya, mereka meluapkan kemarahan mereka di dalam sosmed gitu kan, dan mereka bisa berlindung di balik akun yang anonimus gitu kan. Makanya kata-kata sembarangan, bener nggak? Ya saling hujat, kata-kata segala sesuatunya, aduh ini bahaya teman-teman. Kalau saya lihat ini udah semakin toksik gitu ya. Ya tapi sekali lagi, ya mereka mengatasnamakan itu kebebasan berekspresi gitu kan. Nah makanya sore hari ini saya mau katakan gitu juga, supaya kita tetap tenang gitu ya. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya pasti ada solusi saudara ya dalam setiap situasi dan permasalahan yang kita hadapi ya. Dan kita yakin kalau kita serahkan saudara kepada Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Ya, makanya judul khotbah saya pada sore hari ini adalah jangan panas hati. Haleluya. Mas Robi, terima kasih. Ini spesial nih. Saya bilang hari ini spesial karena saya biasanya bikin backdrop, tapi sekarang ada gitu ya, saya mengapresiasi ya. Jadi judul saya pada sore hari ini adalah jangan panas hati. Kelihatan tuh ya hatinya, matanya nyurang gitu ya, mulutnya gitu ya. Tapi oke, ntar kita lihat. Ya, oke, kita akan baca sore hari ini saudara-saudara dari Mazmur 37 ya, ayat yang pertama sampai ke yang keempat ya. Dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai keempat ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa. Ya ini Mazmur yang begitu indah ya, waduh. Ya, yang dituliskan Daud ya, dan kalau kita lihat ini merupakan Mazmur pengajaran gitu ya, yang ditulis oleh Daud ya. Dan kalau kita lihat di awal-awal tadi di ayat pertama, di awalnya jangan marah. Gitu ya, jangan marah ya, berarti ada satu penekanan tuh ya, di awal lagi ditaruhnya gitu ya, jangan marah ya, karena orang yang berbuat jahat kepadamu ya. Makanya sekali lagi saudara-saudara lihat kanan kirinya, jangan marah gitu, jangan lemas banget ya, ya jangan marah gitu kan, karena percuma lah, karena itu dia marah karena apa nih, karena orang yang berbuat jahat ya, walaupun berbuat jahat kepada saudara atau orang lain, tapi kita jangan marah saudara ya. Karena apa? Karena kalau kita marah sama orang yang berbuat jahat itu, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa orang jahat itu akan selalu ada, ya. Entah itu masuk ke dalam kehidupan saudara, ya, atau di dunia inilah, ya. Pokoknya orang-orang seperti itu akan menghiasi kehidupan kita, coy lah, ya, menghiasi gitu. Pasti ada aja deh, ya, orang ya jahat, curang segala sesuatu pasti ada aja, saudara-saudara, ya. Makanya orang jahat itu pasti silih berganti, ya, dan mungkin makin tambah banyak. Ya, sekarang, ya makanya kita jangan ikut-ikutan jadi jahat. Ya, nah kalau kita lihat saudara-saudara, kata jangan marah ini, ya, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya itu marah itu fret, ya, do not fret, F-R-E-T, ya, atau do not get heated, ya, panas gitu ya, do not fret. Jadi ini marah bukan sekedar marah. Nah, ya, jadi ini kayak marah yang udah digodok gitu, udah lama, dari awal udah terbentuk, sampai mendidih, nah ini nih, marahnya di sini nih ya. Kalau saudara pernah masak ini kan, air buat Indomie gitu kan, dipanasi, air dimasak, ya pertama masih adem, lama-lama dia panas, mendidih, nah ini marahnya kayak gini. Ya, jadi marah yang udah disimpan dari awal gitu ya, sampai akhirnya nggak tahan lagi sampai meledak, nah, tadi meledak katanya itu, ya. Luar biasa. Ya jadi ini bahaya saudara ya. Saya mau kasih contoh ilustrasi lain. Jadi saya ini terdaftar sebagai peserta BPJS. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau kurang enak badan saya suka ke klinik. Ya, saya ke klinik BPJS.
di vaskes pertama gitu ya. Jadi kalau pertama kali saya ke klinik, ya pas daftar pasti ada dua hal yang mereka lakukan. Pertama, mereka cek tensi. Pak, tensi dulu gitu kan, dicek pakai alat itu kan. Sama mereka cek suhu badan, termogan. Ya. Ntar dilihat kalau tensi suhu badannya udah 38 ya, 39, wah itu udah nggak beres tuh ya. Dan itu merupakan salah satu indikator yang gampang ya, indikator awal yang paling mudah untuk digunakan buat ngecek nih sebenarnya badan kita tuh kenapa nggak sih gitu ya. Walaupun saudara ngerasa nggak saya sehat, saya ini kok nggak ngerasa apa-apa, ya tapi kalau suhu badannya 38, ya itu nggak sehat. Ya kan? Dia bisa ngaku ini, tapi kalau suhu badannya tinggi ya pasti ada sesuatu di badan kamu, betul nggak? Entah infeksi kayak, mau apa, radang, flu atau apapun itulah ya. Pokoknya kalau panas, ya berarti ada sesuatu yang salah. Ya, dan itu merupakan indikator awal yang paling gampang buat dicek. Nah begitu juga dengan hati kita, kehidupan kita. Ya. Ketika hati kita udah mulai panas nih, ya udah mulai panas, ya kita udah mulai sedikit kepahitan gitu kan, kita ada dengki sampai dengki gitu kan, ada iri hati dalam kehidupan kita, nah itu tanda tuh, ya itu tanda kalau mungkin ya kasih Tuhan udah kurang dalam kehidupan kita, ya atau persekutuan kita udah jauh mungkin ya, atau Roh Kudus nggak ada di situ ya, kita nggak tahu betul nggak, itu tanda awal loh, ya yang paling gampang dicek, ya makanya, ya makanya ini tadi ya, ini tanda awal saudara, makanya sekali lagi ya itu pentingnya kita dipenuhi oleh kasih Tuhan gitu ya, ya karena itu tadi ya panas hati itu ya kalau saya bilang tadi panas hati itu nggak ada gunanya ya. Karena ini kan mendatangkan kejahatan ya, karena itu tadi ya berarti ada sesuatu di dalam hidup kita dan itu mesti diberesin ya. Ya karena panas hati itu tadi ya akan membawa kita kepada dosa ya atau kepada perbuatan yang kita nggak pernah pikirin gitu, akhirnya kita melakukannya. Contoh ya kemarin hari apa ya, kalau nggak salah hari Kamis ya minggu ini. Ada 2 penembakan tuh ya, orang staf kedutaan Israel ditembak. Ya di acara di luar museum Yahudi lah mereka habis selesai acara. Terus 2 staf kedutaan Israel ini ditembak. Nah setelah diselidiki ya, jadi penembak ini dia ini ahli sejarah kalau nggak salah ya, ahli sejarah lah. Tapi singkat cerita, jadi ternyata si penembak ini dia ini aktif di dalam bukan organisasi, pokoknya di dalam kegiatan yang bertemakan pro-Palestina gitu ya. Dari awal nih polisi udah ngecek ternyata dia kalau pro-Palestina di sini dia ikut, ya pokoknya dia aktif dalam beberapa kegiatan itu ya. Nah pada akhirnya dia melakukan tindakan itu. Nah makanya disinyalir mungkin dia ini ada rasa kebencian gitu ya, antisemit dengan kaum Yahudi ya karena itu tadi ya dia merasa dirugikan dan segala sesuatunya. Ya mungkin kalau bagi kita dengarnya mungkin panas hati itu masalah biasa gitu ya. Atau masalah remeh-temeh, tapi ini nih terbukti. Ya Fred mungkin lama-lama di awal dia ikut demo, kok nggak didengar, dia demo lagi. Ya dia lakukan itu lagi, sampai akhirnya dia memutuskan, ya mungkin dia nggak punya pikiran ke situ. Dan orang ini nggak ada track record kejahatan. Ya, jadi susah dilacaknya karena ya memang bebe aja gitu. Ya, sampai akhirnya dia ambil keputusan, ya dia bawa senjata itu dan dia tunggu di luar, ya yang keluar dari situ pokoknya dia tembak. Dan 2 orang itu mati ya, dan 2 orang itu juga pasangan, ya mereka mau nikah, pasangan, ya staf kedutaan Israel dan kesian saudara, ya. Maka dari itu saudara, sekali lagi saya mau bilang bahwa hati-hati ya, karena kalau orang udah dengki, kecewa gitu ya, kepahitan ya, nah ini yang bisa membuat kita bertindak di luar akal gitu ya, bertindak menuju kejahatan ya. Dan juga ya itu tadi ya, jangan kita marah ya sama atau kita pahit hati sama orang yang melakukan kejahatan sama kita. Yang lebih parah lagi kita suka marah sama orang yang nggak ada sangkut pautnya gitu. Kita dengar gosip ya kita ikutan marah kan lucu gitu ya. Maksudnya kita buang-buang energi saudara ya. Jadi mesti bijaksana ya. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi ternyata panas hati ini ya atau kemarahan ini ialah emosi yang merusak. Ya, yang pada intinya ini menunjukkan bahwa kurangnya iman ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi kemarahan itu yang memegang kendali ya, bukannya kasih Tuhan tapi kedengkian itu ya. Makanya kita nggak boleh biarin ini nih ya,
Karena itu tadi kalau udah mengambil alih kehidupan kita, wah bahaya, kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kendali. Ya makanya tadi kalau ikut ibadah 2 pakai tameng itu kan betul nggak? Nah itu yang kita perlu punya saudara. Ya. Ya saudara dengan ikut lagi nonton ibadah 2 sangat diberkati saudara. Ya jadi itu tadi saudara ya, jangan kita terpengaruh gitu ya sama kejahatan gitu ya. Dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, mungkin kita ditipu gitu ya. Ya saya sih secara pribadi saya belum pernah ketipu nih. Masalah uang gitu, jadi saya, terus terang saya nggak pernah tahu rasanya gimana, tapi mungkin ada orang yang pernah ketipu, bener nggak? Ya kita jadi panas, ya kita lama-lama kita diem, oh ntar nih orang lewat, wah habis nih. Ya bisa gitu kan saudara? Ya bisa loh, ya. Makanya itu tadi ya, mesti hati-hati saudara, makanya di firman jelas di awal bilang jangan marah, jangan panas hati. Ya, apalagi kalau dicampur dengan iri hati, waduh ini nih bahaya nih, iri hati, ya udah pasti bermainnya di dalam hati, ya, iri hati gitu kan. Ya, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, ya kita mulai bandingin nih kehidupan kita. Ya mungkin di kantor, ya saya pernah ingat dulu, saya pernah jadi broker saham gitu ya, saya kerja di Kuningan. Ya, jadi ada satu orang nih yang suka ngelanggar SOP gitu ya. Di perusahaannya nggak boleh, biasanya kalau pialang gitu ya, dia nggak boleh keluar masuk pasar tuh sembarangan. Dia mesti konfirmasi kliennya dulu gitu. Karena kalau kamu masuk pasar itu ada fee, ya fee itu otomatis ke kamu. Dan itu cuman sekedar klik aja, diklik, ya udah dapat uang tuh. Diklik lagi keluar pasar dapat uang juga. Ya jadi ini orang satu kerjanya klik-klik aja deh, dia klik, keluar masuk klik gitu kan. Nah itu melanggar SOP gitu. Ya dan dia selalu nggak ketahuan gitu. Nah teman-teman saya yang notabene benar gitu kan harus kompromi. Jadi mereka mikir loh, kok dia nggak apa-apa, yaudah deh kita ikutan juga lah, betul kan, kita mikirin apa yang kita bawa pulang aja deh gitu kan. Jadi mereka ngiri karena ya terus terang aja secara ekonomi ya dia lebih makmur gitulah ya, lebih maju. Ya tapi itu tadi saudara-saudara, ya jangan kita iri gitu ya, sampai akhirnya kita ikut melakukan kecurangan itu. Ya itu mesti hati-hati ya. Kita mulai ngebandingin kehidupan kita, ya. Kok nih orang bisa begini, kita enggak, gitu kan. Kok hidupnya enak ya, saya kok anak Tuhan kayaknya hidupnya begini-begini aja, gitu loh. Betul nggak? Kok orang itu hidupnya happy terus, padahal udah rugiin saya loh. Kok dia hidupnya happy terus sih? Nah, ini tadi nih, ya. Kok Tuhan nggak hukum dia, gitu. Kita bisa bilang gitu nggak, saudara-saudara? Ya kita udah kerja benar-benar kok, tapi kayaknya apes, gitu. Kayaknya nggak ada hasilnya nih, ya. Nah tapi sekali lagi saudara ya, dibilang jangan iri hati. Ya, karena iri hati ini juga merupakan kita ini termasuk dalam victim mentality ya, mentalitas korban. Ya, ini yang bahaya saudara, kalau kita pelihara ini dalam kehidupan kita, ya ujung-ujungnya ini akan itu tadi mempengaruhi kita dan akhirnya membuat kita melakukan perbuatan yang nggak masuk akal gitu. Ya tapi di firman dia bilang ya hati-hati, jangan iri hati ya, jangan sampai kita marah sama orang yang jahatin kita, ya dan itu biar Tuhan yang atur lah, ya. Semua itu biar Tuhan yang atur karena masing-masing orang nanti akan berdiri, ya, mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Ya kita lanjut ke ayat yang kedua, Mazmur 37 ayat yang kedua. Kita baca ya. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau gitu ya. Bahasanya lucu ya, lisut gitu kan. Ya teman-teman bisa bayangin ya, daun yang hijau bagus, ya, tiba-tiba pelan-pelan jadi warna coklat gitu kan, terus dimakan ulet, terus habis gitu, ya jatuh gitu kan, akhirnya mati. Nah sebenarnya ayat ini mengatakan ya orang yang jahat itu ya kehidupannya nanti bakalan seperti itu. Ya. Gak lama saudara, karena udah tahu ujungnya. Ya paling hidupnya selama hidup mereka aja gitu kan. Nah, karena apa? Karena akan datang suatu hari nanti ya di mana orang-orang itu mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka itu, ya. Ada konsekuensinya, ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat ayat ini sebenarnya ayat horor nih, ya. Ini peringatan ya buat kita nih, ya. Supaya kita juga jangan berbuat jahat, ya bilang kanan kirinya, jangan berbuat jahat. Jahat ya, biar nggak ngantuk gitu, biar semangat gitu kan. Nah, jangan berbuat jahat. Ya karena itu tadi ya ada konsekuensinya, ya. Makanya jangan ikut-ikutan tadi, betul nggak? Karena nggak konsekuensi kayak gini nih, ya. Segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
Ya, ini sesuatu hal yang mengerikan. Ya, makanya saudara-saudara, kenapa kita selalu dibilang kita selalu mengucap syukur, harus mengucap syukur gitu ya. Kalau kita ngerasa kok hidup kita sebagai orang benar nggak enak, ya kalau orang yang curang hidupnya enak. Nah, nanti teman-teman baca di rumah Mazmur pasal 73. Ya, Mazmur pasal 73. Nah, nanti teman-teman bisa baca di rumah ya, jawabannya ada di situ, ya. Gak apa-apa ya, dibaca di rumah. biar teman-teman baca, ya itu jawabannya ada di situ, ya. Sangat jelas sekali saudara-saudara. Ya makanya saudara-saudara, kalau kita bisa ngelihat itu semua, ya dari sudut pandang itu, ya harusnya kita jadi kasihan ya sama orang-orang jahat itu, betul nggak? Ya karena itu tadi ya ujung hidupnya itu udah kelihatan. Ya makanya Tuhan Yesus bilang, ya doalah bagi musuhmu, ya karena begini nih, ya ujungnya itu udah kelihatan, saudara-saudara ya. Makanya tadi ya kita mesti berdoa, ya kita mesti jadi saksi gitu ya. Jangan kita ngutukin mereka gitu ya, jadi panas hati ya. Atau kita jadi ikut-ikutan kayak mereka, jangan ya. Makanya sekali lagi jadi anak Tuhan itu jangan mudah panas hati gitu ya. Jangan kita gampang kecewa saudara-saudara. Ya, karena di sini kan juga diajarin kita mesti jalan oleh kasih dan pengampunan. Masih ingat nggak? Masih kan? Kasih sama pengampunan itu saudara ya. Karena ya kita tahu kalau kita di dalam Tuhan upah kita tuh besar di sorga ya. Jadi jangan kita jadi ikut-ikutan membenci mereka gitu ya, atau kita kepahitan sama mereka, tapi kita balas itu dengan ketekunan kita. Wah bener nggak? Biar Tuhan yang bisa mengubahkan mereka. Ya makanya kalau kita bisa melihat itu dari sisi Kristus ya, dari kasih Kristus, wah ini itu yang bisa menolong kita supaya kita nggak terjebak lagi sama yang namanya panas hati ya, atau dengki, kecewa, iri hati itu. Ya, karena itu tadi bahaya ya. Gereja pecah juga banyak gara-gara ini kok ya. Bukan gara-gara beda visi gitu kan. Kebanyakan gara-gara kecewa deh saudara, bener deh. Percaya sama saya, orang marah lah, ngedumel apa, itu dah. Ya. Jarang lah yang beda visi gitu ya, pasti ada, tapi kebanyakan ya ujung-ujungnya mungkin dia sakit hati, terus dibilangnya visi kita udah beda gitu, padahal gara-gara kepahitan gitu. Nah makanya ini yang bahaya saudara. Ya. Kita lanjut ayat yang ketiga. Lanjut lagi ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ini merupakan ya ini kan sikap aktif gitu ya, kita tetap percaya. Ya, jadi kita sebagai orang benar ketika kita dirugikan gitu ya, atau kita mengalami situasi sulit ya, tetap percaya kepada Tuhan ya, aktif. Ini merupakan perbuatan yang aktif ya. Ini juga berbicara mengenai peran kita ya sebagai orang percaya. Ya makanya tadi ketika kita digoda gitu ya, atau kita di dalam situasi yang membuat kita dicobai untuk membenci orang gitu kan. Mungkin lingkungan sekitar kita yang menekan kita untuk kita melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Nah makanya itu tadi ya, dalam kondisi ini kita dibilang ya percaya aja sama Tuhan gitu ya, karena saya yakin yang percaya ada hal-hal yang harus bisa menjadi fokus kita gitu. Kita mesti bisa atur prioritas dalam kehidupan kita. Ya kalau semua hal dipikirin kita aduh capek saudara, benar nggak? Kerja aja pulang udah capek gitu. Ini ngurusnya hal remeh-temeh gitu, saudara ngerti kan? Ya makanya kita mesti set priority kita yang benar gitu. Ya, jadi kita harus tetap fokus lakukan yang benar gitu kan. Dan juga kita mesti itu tadi hati-hati ya dan waspada, karena itu tadi ya ada hal-hal yang kita nggak usah terlalu pusingin ya. Kita fokus aja kepada Tuhan ya. Karena kalau kita fokus sama kekecewaan orang-orang yang udah nyakitin kita gitu kan, atau kita difitnah, ya itu buang energi saudara. Capek loh difitnah ya. Mungkin saudara dibilang ijazah kamu palsu gitu kan. Kesel nggak? Kesel lah. Mungkin gitu ya. Sebel nggak sama orang? Udah sekolah 5 tahun, 10 tahun, udah bayar SPP dibilang ijazahnya palsu gitu. Tapi di satu sisi yang bilang ijazahnya palsu juga merasa benar. Ini nggak benar gitu, wah dua-dua bahayanya jadi panas hati gitu ya. Maka itu tadi saudara-saudara ya, kita mesti waspada, ya kita harus jaga hati kita. Dan kita mesti belajar untuk itu juga ya, untuk menikmati hidup di dalam
batasannya Tuhan gitu ya. Kita harus yakin dan percaya, kita lakukan bagian kita ya, dan yakin dan percaya upah kita itu akan datang gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, makanya itu tadi ya. Dikatakan juga berlakulah ya setia di dalam ya, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya makanya itu tadi. Ya, kalau lagi mengalami situasi itu, ya kita balik lagi kepada Tuhan. Ya kita masuk ke dalam hadiratnya, ya kita tetap lakukan apa yang benar, ya nggak terpengaruh oleh situasi itu, ya supaya kita bisa terus memuliakan nama Tuhan. Ya. Ke ayat 4 saudara-saudara. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bilang kanan kirinya, bergembira dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi lawan kata orang marah adalah orang yang bergembira, puji Tuhan. Ini ada orang yang bergembira di sini. Wah, haleluya. Banyak ya. Di muka kelihatan gembira tapi hatinya panas gitu. Enggak ya? Enggak ya? Oh puji Tuhan ya. Makanya sederhana saudara, ini kalau saya bilang, ini menurut saya, ini kata-kata saya. Ya sebenarnya kalau orang mau lebih berbahagia gampang, ya kurangin marahnya aja gitu. Oh tapi saya nggak pernah marah. Waduh, gimana tuh? Mesti sering mengucap syukur, betul nggak? Puji Tuhan. Ya, makanya kalau kita lihat di sini saudara-saudara, ya, kata bergembira karena Tuhan itu kan berarti kita menempatkan sukacita kita yang utama itu bukan pada hal-hal duniawi, betul nggak? Bergembira karena Tuhan gitu, bukan bergembira karena dunia, tapi kita bergembira dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan ternyata bahagia atau bergembira di dalam Tuhan ini mengandung janji. Nah, kan dibilang kan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ada janji Tuhan loh saudara. Ya, kalau ketika kita bergembira karena Tuhan, nah janji itu yang mengikuti itu. Ya, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya tapi ini bukannya keinginan duniawi gitu ya. Keinginan yang tentunya sejalan sama kehendak Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ya udah pasti apa yang keinginan Tuhan menjadi keinginan hati kita juga saudara. Ya, jadi jangan salah ya. Oh keinginan hati kita, waduh keinginan hati kita banyak nih. Ya, cuman yang sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Ya, bukannya kemauan kita sendiri. Ya, katakan lagi kiri kanannya, bergembira karena Tuhan. Haleluya. Nah tapi ada satu hal juga yang penting ya. Karena kalau menurut saya ini kata-kata saya, kalau menurut saya juga bahwa bergembira karena Tuhan tuh nggak gampang juga. Kenapa? Karena iblis tuh nggak mau kita bergembira. Iblis mesti mau kita berantem, ya. Kita mau gosipin orang, betul nggak? Dia mau kita kepahitan, ya, ngomongin orang, ya. Apalagi ngomongin teman sepelayanan, aduh itu juga bisa. Luar biasa. Dalam gereja, ngomongin pendeta, makanya itu tadi ya, kita mesti jaga hati kita saudara. Ya, kadang-kadang ya dokter Paul juga sering itu kan, iya di depan, iya itu dalam hati, ini orang nih gitu kan. Nah makanya hati-hati tuh, ya makanya penting buat kita, ya buat cari wajah Tuhan. Sekali lagi saudara, ya karena saya yakin dan percaya ketika kita cari wajah Tuhan dengan luar biasa, maka damai sejahtera, wah dengan gereja kita sama ya, maka damai sejahtera dari Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita, ya. Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang itu. Waduh, itu damai yang berbeda saudara, ya dengan damai yang ada di dunia ini, ya. Karena kasih sukacita, ya dan damai sejahtera itu, ya bisa datang ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, ya. Kasih sukacita yang sejati saudara ya, bukan dari dunia, ya. Jadi sebagai ayat penutup saya, puji Tuhan. Kita baca ya. Jadi dari semua yang saya omongin itu sudah disimpulkan di dalam pasal ini juga ya. Kita buka Mazmur 37 ayat 8 sampai ke 9. Mazmur 37 ayat 8 sampai 9 ya. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan kan mewarisi negeri. Haleluya, amin. Sekali lagi, bilang kanan kirimu, tinggalkan panas hati itu.
Oke? Ya, karena itu tadi ya bisa membawa kita kepada kejahatan. Ya, kita melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, saudara. Ya, jadi kita tetap belajar mengucap syukur, saudara-saudara. Ya, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita cari Tuhan. Ya, mungkin reaksi pertama kita bisa kecewa atau bisa panas hati mungkin ya, tapi itu tadi ya kita jangan tinggal di dalam situ. Ya, kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita tetap percaya ya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan cuma nunggu gitu aja pasrah, tapi ya tetap lakukan yang baik. Ya, tetap lakukan apa yang Tuhan mau dan kita tetap setia dan fokus terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang fokus terhadap Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini kami ingin meninggalkan amarah kami meninggalkan panas hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua situasi kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang satu-satunya Tuhan sanggup mengubahkan segala situasi dalam kehidupan kami. Sehingga itu biar saja Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami semua dapat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan sekali lagi sehingga Tuhan, nama Tuhan bisa dimuliakan lebih luar biasa lagi. Dan kiranya Tuhan biar dalam kehidupan kami dapat terus setia Tuhan. Melakukan perintah Tuhan sehingga melalui kehidupan kami dapat berubah. Seturutnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lebih lagi Tuhan. Di dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dan umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you.